Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam program Bagaimana. Hari ini program Bagaimana sudah memasuki season yang ketiga. Kami berdoa kiranya program ini akan menolong saudara untuk terhubung kepada firman Tuhan yang menghidupkan dan Injil Yesus Kristus yang membebaskan setiap hari. Hari Rabu adalah waktunya kita untuk belajar dari hikmat untuk hidup sehari-hari, hikmat dari kitab Amsal. Hari ini adalah tentang bersenda gurau. Saudara, bercanda itu punya pengaruh yang besar loh dalam relasi kita sehari-hari. Umumnya orang yang humoris itu lebih disenangi oleh banyak orang dan lebih mudah buat dia untuk membangun sebuah relasi. Dalam public speaking pun, ceramah, pidato, khotbah, kalau ada unsur humornya, itu akan terasa lebih enteng, lebih menyegarkan, lebih masuk ya. Dan kita lebih suka, bukan? Maka bercanda itu punya kuasa yang besar. Nah, Amsal hari ini mengingatkan kepada kita tentang batasan dan tujuan kita menggunakan canda. Amsal 26 ayat 18 dan 19 berkata, "Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, 'Aku hanya bersenda gurau.'" Saudara, salah satu bahaya utama dari kita bercanda adalah ketika kita kelewat batas. Karena bercanda kan seringkali spontan ya, dan dalam waktu sepersekian detik, kita harus menentukan apakah ide yang kita rasa lucu, yang muncul di benak kita, itu boleh kita ekspresikan atau sebaiknya kita tahan. Kalau ternyata kita menyampaikan candaan, itu malah melukai orang lain, wah ungkapan untuk berkata, "Maaf ya, aku nggak maksud begitu, aku hanya bercanda." Itu sudah nggak akan terlalu menolong. Karena ingat, tujuan kita bercanda adalah untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Nah, mari kita menjadi semakin bijaksana dengan membuat penilaian yang cepat, dan kalau kita sudah bisa mengerti bahwa ada potensi bahaya dari gurauan kita, sebaiknya kita tahan. Maka perhatikan 3 panduan, 3 batasan mengenai kita bercanda. Yang pertama, ingat bahwa senda gurau itu bisa bervariasi di tiap budaya dan waktu. Jadi ada waktu, ada tempat, ada situasi yang itu cocok, tapi belum tentu cocok waktu kita kenakan kepada konteks lain, dan ternyata malah bisa menyakiti. Jadi kita nggak bisa membela diri waktu kita misalnya salah bercanda, lalu kita membela diri dengan berkata, "Loh, minggu lalu aku bercanda sama si dia, di waktu itu nggak apa-apa tuh." Nggak bisa seperti itu, karena memang bervariasi, dibutuhkan kepekaan. Yang kedua saudara, secara umum lebih baik menjadikan diri kita sendiri sebagai objek gurauan daripada orang lain. Terlebih waktu kita nggak yakin apakah gurauan kita ini bakal masuk apa enggak ya. Dengan demikian kemungkinan kita untuk menyinggung perasaan orang lain menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ingat, candaan semakin terbatas jika relasi tidak erat. Tapi jika kita bercanda dengan sahabat dekat, pilihan kita menjadi lebih luas. Kita bisa bercanda bahkan hal-hal yang sensitif, misalnya seperti bentuk tubuh ya. Biasanya sahabat itu bisa manggil, "Hey bro," atau krempeng gitu ya, tentang warna kulit, hal-hal sensitif lainnya yang kalau di konteks umum, wah itu bisa jadi sangat melukai. Apalagi hari ini ada undang-undang tentang body shaming, jadi kita nggak bisa lagi menyinggung apalagi menghina bentuk tubuh orang lain ya. Maka kita perlu berhikmat di dalam bercanda. Saudara, pernah tidak saudara mengamati atau bahkan mengalami sendiri, maksudnya bercanda tapi malah berakhir tidak baik? Nah, apa sih yang membuat candaan itu tidak mendarat sebagaimana mestinya? Ingat bahwa bercanda itu adalah elemen yang penting banget untuk menolong kita berkomunikasi dengan baik dan membangun relasi yang sehat. Gunakan dengan bijaksana. Mari kita bercanda untuk menghidupkan suasana, membuatnya cair, hangat, dan menyenangkan. Tapi kita juga terus bangun kepekaan hati kita mengenai waktu yang tepat, dan kita menggunakan candaan kita untuk membangun relasi yang sehat. Itulah tujuan kita bercanda. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat supaya kami diberikan hikmat bukan saja untuk sekedar bercanda menghidupkan suasana, tapi juga menghidupkan hati orang yang mendengar kata-kata kami. Biar seiring kami dewasa dalam mengasihi-Mu, kami juga semakin matang dan tepat di dalam menyampaikan kata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.